Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, teman-teman bantu saya untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Netizen Malaysia sindir timnas Indonesia dengan pamer trofi Piala Merdeka. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya ya Malaysia ikut Piala Merdeka dengan Indonesia, karena Indonesia kan main di kualifikasi Piala Dunia. Tidak mungkin mereka mau pamer soal itu ranking FIFA mungkin. Tapi ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 tanggal 5, Malaysia kayaknya merasa iri. Nah, ketika tanggal 8, Malaysia berhasil menjadi juara Piala Merdeka dengan mengalahkan Lebanon 1-0. Malaysia, rakyat Malaysia itu pamer trofinya kepada Indonesia. Ya, mereka memamerkan trofi karena Indonesia katanya belum pernah dapat trofi tahun 2024. Terus yang kedua, mereka pamer rank FIFA. Karena waktu itu Malaysia naik ke urutan 131, sementara Indonesia turun ke 132. Bahkan bukan cuma netizen Malaysia ya yang pamer di akun Instagram dan juga di Twitter, tapi media Malaysia juga pamer ranking FIFA ya. Jadi seolah-olah mereka memang agak terganggu dengan timnas Indonesia yang lagi mendunia. Padahal sekali lagi ku tegaskan, nggak ada kaitan loh ya Malaysia di Piala Merdeka dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Beda turnamen. Tapi Malaysia selalu nyenggol-nyenggol Indonesia. Nah, akhirnya netizen Malaysia dan media Malaysia itu terbungkam ketika tadi malam timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Ya, selama ini media Malaysia dan netizen Malaysia selalu pamer ya dengan sejarah Malaysia pernah menahan imbang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia, dan itu selalu mereka bawa-bawa untuk menyenggol Indonesia. Dan tadi malam kita senggol balik dorang itu tahan imbang Australia 0-0 kan. Dan malam tadi media Malaysia, netizen Malaysia, influencer Malaysia itu terbungkam telah melihat timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi, mampu menahan Australia yang kita tahu juga Arab Saudi dan si Australia ini kan langganan Piala Dunia itu, tapi kita bisa tahan imbang mereka, luar biasa Indonesia itu, iya kan? Walaupun perbezaan ranking yang sangat ketara, Indonesia berjaya menahan Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno. Okey, macam biasa ramai yang minta aku review game yang ini. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Dah tekan, mantap cuy. Okey, saya nak mulakan dengan yang positif dulu. Pertama sekali, dari segi bertahan, defending Indonesia memang bertahan betul-betul. Memang bermati-matian tahan sebab Australia serang tak henti-henti. Kita boleh nampak player-player macam Jay Izzez, Rizky Ridho, semuanya melontarkan badan mereka menahan daripada gol. Sebab tu saya tanya orang Indonesia, betul ke nak letak Rizky Ridho dekat bench? Sebab bagi saya, this is a very quality player. Ya, tapi kan dia ini langganannya STY ini. Dia paling konsisten di antara pemain-pemain lokal yang lain, bro. Dia juga adalah orang Indonesia. Betul ke ada player baru masuk terus letak Rizky Ridho dekat bench? Kemudian kita ada hero kita sekali lagi, player of the match, iaitu Martin Paes. Saya rasa inilah perbezaan besar sewaktu Indonesia kalah 4-0 hari itu. Rasanya kalau Martin Paes ni tak ada, mungkin Indonesia kalah dalam 2-0 juga kot. Tidak hanya orang Indonesia, orang Malaysia saja bilang kalau misalkan tidak ada Martin Paes, maka gawang Indonesia tadi malam bisa 3-0 atau 4-0. Rupanya mereka satu frekuensi, satu server. Sebab save yang dia buat memang aduh. Okey, jom borak sikit pasal benda yang negatif dalam game kali ni. Korang boleh tengok perbezaan antara dua negara ni memang sangat-sangat ketara. Australia mendominasi perlawanan. Hanya beberapa kali sahaja Indonesia berjaya keluar daripada kawasan sendiri. Selebihnya Australia menguasai bola dari segi shots on target, shots semua memang banyak betul lah semalam. Indonesia memang bertahan habis-habisan. Bukannya tak ada peluang untuk counter attack, ada peluang tapi tak tahulah dari segi passing tak sampai, main long ball, striker dapat bola lepas tu tengok tak ada orang ke nak tolong aku ni kan. Macam banyak kali lah Ratna sorang-sorang kan. Jadi betul. Macam
rasanya Indonesia memang memilih untuk bertahan sahaja semalam. Memang betul, kita kurangnya di striker itu. Tadi malam bahkan Ragnar dan Sturridge itu mencoba untuk solo run dari malam, tapi ya kembali lagi jatuh di kakinya pemain Australia. Tapi ya tidak apa-apa, dia sudah berusaha. Pemain-pemain Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak kalah oleh Australia, dan kita punya poin 2. Ya ini hasil yang bagus menurut saya, karena kita masih punya 8 pertandingan. Semoga di 8 pertandingan ini kita bisa dapat poin 3, dan setidaknya kita bisa menang lawan Bahrain dan juga Cina lah. Kita dapat ya setidaknya 9 poin atau 12 poin, ya sudah lumayan itu teman-teman. Kali ini Indonesia seri pula dengan Australia. Padu mat. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ini Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk mat, mengekang asakan daripada Australia yang datang bertubi-tubi. Next game, andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi kenyataan. Amin lah, mimpi boleh jadi kenyataan itu. Ya kita, kalau kita bisa main seri lawan Jepang, kita kasih kalah Cina, Bahrain, itu sudah modal buat kita itu, ya kan? Kita sudah punya modal untuk bisa ya tempati rank 2, kita kan tembus otomatis itu. Ya, kita doakan saja Indonesia bisa tempati rank kedua itu. Bah, momen setelah pertandingan kemarin, Bang Jai memimpin skuad timnas Indonesia berbicara kepada para fans. Bang Jai umur masih 24 tahun loh guys. Tapi emang captain material banget tuh. We believe. Gila emang deh. Beruntung banget timnas Indonesia punya back sekelas Bang. Untung ada Jay Itzes di belakang, makanya kita punya pertahanan juga bagus. Jay Itzes, Calvin Verdong, si Rizky Ridho, Sandy Walsh. Cuma tadi malam Sandy Walsh itu dia kayaknya kesal dengan lapangannya GBK itu, karena dia pas mau crossing itu sepertinya bolanya tidak jalan dengan baik tadi malam. Timnas Indonesia kemarin berhasil mendapatkan 1 poin dari Australia. Main di GBK kita dapat 1 poin. Menurutku bukan hasil yang buruk juga, mengingat tapi ada nanti yang bilang ini ya kurang maksimal Bang. Memang kurang maksimal, tapi ada nanti bilang buruk juga tuh. Negara jauh juga, jelas ada perkembangan. Walaupun kita tidak bisa cetak gol, Australia juga tidak bisa cetak gol. Jelas Coach Sintayong memperkuat lini pertahanannya. Memang betul, kalau lini pertahanan kita kuat, minimal kita bisa dapat 1 poin. Walaupun kita nggak bisa nyetak gol, tapi kita nggak kebobolan. Kredit plus untuk Martin Paes, 2 pertandingan melakukan penampilan yang luar biasa, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti ada tambahan amunisi lagi dari pemain-pemain yang mungkin bakal gabung ke timnas Indonesia. Bisa bikin Indonesia di pertandingan selanjutnya lebih baik lagi. Rizky Ridho penampilannya oke sekali kemarin. Marcelino mungkin bisa jauh lebih ditingkatkan lagi penampilannya. Sisanya semua ada di top performnya. Sayang aja ada beberapa peluang kita nggak bisa eksekusi jadi gol. Tapi cuman yang jadi sorotanku adalah kemarin ngelihat di GBK, aku pernah bilang masih banyak aja orang-orang yang bisa masuk ke GBK tanpa tiket. Mereka tidak punya nomor bangku, tapi mereka masuk. Di GBK masih ada yang ngerokok. Sementara itu kan banyak orang yang nonton mungkin nggak bisa kena asap rokok. Hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan. Dan yang paling jadi sorotan adalah ada keributan di luar stadion selesai pertandingan. Ada gesekan antar sesama supporter. Iya kah? Cuma aku itu tidak diangkat di media tuh. Apakah kita yang kurang update? Apa penyebabnya? Tapi kalau seandainya penyebabnya gara-gara beda klub kesayangan dari daerah masing-masing, itu adalah hal paling bodoh yang ya urusan klub ya silahkan di tempat lain. Tapi kalau masalah timnas saya pikir ya di situ bersatu, mau dia supporter klub mana kak. Yang penting kalau sudah dukung yang namanya timnas itu, mau dia dari klub apapun seharusnya bersatu, bukan malah berantem di luar. Itu kan lucu juga.
Ini demi Indonesia, ini biar hujan-hujan juga tetap ya, dipakai pelindung seperti ini tidak masalah. Keren, mantap. Demi nonton timnas Indonesia bermain, ya nobar biar hujan, lipat aja, gas aja. Kita lihat komen dulu. Kapan terakhir kali rakyat Indonesia antusias seperti ini mendukung timnas? Kapan ya? Sepertinya tidak ada deh seantusias sekarang waktu Indonesia di eranya Erick Thohir ini, kayaknya baru kali ini seantusias seperti ini masyarakat Indonesia. Dulu sepertinya tidak ada itu, iya kan? Atau Martin ada pas. juga? Kalau ada tolong tulis di kolom komentar. Pertama loh, 2 pertandingan pertama, dua-duanya jadi man of the match. Ya inilah memang kualitas Martin pas, nggak usah kaget. Karena di Dallas pun sering dia seperti sering digempur dan dia sudah Dia nama bukan Martin Vincent Paes, bukan MCV lagi, tapi Martin Spider Paes ini. Lompatnya gila. sudah terbukti bahwa dia kiper yang berkualitas. Ya, ketika di Dallas digempur habis-habisan, dia melakukan banyak save every match, bukan hanya satu pertandingan doang, every match. Dia sudah terbiasa dari FC Dallas, makanya ketika sampai di Indonesia dianggap ecek gitu. Nah, terus lo mau bilang kasihan Hernando lagi, bukan mengecilkan Hernando sama sekali, tidak. Betul. Tapi memang kita butuh kiper yang berkualitas. Kita bukan yang kiper berkualitas, pemain semua tanpa membeda-bedakan. Justru Hernando bisa banyak belajar dari Martin Paes. Ya, Betul. dan ini positif. Nadio juga bisa belajar. Nadio kan secara postur nggak kalah jauh dari Martin Paes. Dia bisa belajar gimana reach yang benar, lompat yang benar, reaksi yang benar, bagaimana mengambil keputusan yang benar, timing, lompat itu penting. Nah itu bisa belajar justru dari Martin Paes. Ya jadi gue rasa ya yang masih ngomong seperti itu gue nggak ngerti. Dia itu Kasihan sama Hernando Ari ya, kita lebih pilih tega dan kasihan daripada kita melihat Indonesia dibobol, diserang, kemudian gol bertubi-tubi. Ya kita lebih kasihan itu daripada kita karena satu orang kemudian korbankan timnas, kan seperti itu. Kalau misalkan ada yang orang yang pikiran bahwa kasihan satu orang ya demi dia punya diri sendiri, bukan karena timnas begitu. Jadi kita kalau ada orang yang bilang kasihan Hernando Ari, ya lebih pilih kasihan dan tega begitu. Lebih baik Martin Paes karena terbukti kualitasnya. Dia bukan Hernando Ari tidak bagus, tapi kalau kita mau bilang kualitas ya Martin Paes lah jelas di atasnya Hernando Ari, iya kan? Okay guys, first aku nak ucapkan dulu tahniah kepada pasukan Indonesia, okay, yang mencatat keputusan seri dengan pasukan Australia. Atau walaupun bagi aku ya ianya hanyalah keputusan seri, tapi keputusan seri itu sudah memadai untuk pasukan Indonesia untuk kekal terus memberi saingan dalam kempen kelayakan Piala Dunia untuk kali ini. Okay, Indonesia teruskan rentak yang bagus macam ni. Okey, walaupun seri, 2 kali seri, tapi bagi aku ianya adalah satu keputusan yang baik. Okey, untuk next game, untuk bulan 10 ni, semoga Indonesia dapat improvekan lagi pasukan. Okey, untuk menjadi pasukan ASEAN pertama layak ke Piala Dunia. Okey, aku dekat Malaysia. Okey, tumpang gembira juga. Boleh kan aku tumpang gembira sikit kan? Okey, sebab kita ni serumpun. Kita ni orang cakap negara adik abang. Okey, so kita support pasukan Indonesia, okey, untuk layak ke Piala Dunia. Okey, bagi aku Indonesia dah buat persembahan yang baik. Okey, pada untuk keseluruhan perlawanan malam tadi, boleh katakan Australia memang mendominasi perlawanan seperti mana korang tengok dekat atas ni statistik. Okey, jelas menunjukkan Australia mendominasi perlawanan berbanding dengan Indonesia. Okey, cuma Australia ni yang aku nampak masa game malam tadi, okey, dia tumpul dekat Barisan Hadapan. Dia tumpul kat Barisan Hadapan dan kurang idea yang bagus untuk di Barisan Hadapan. Dan juga salah satu faktor lagi membuat Australia ni susah untuk mencetak gol semalam adalah kerana pertahanan ataupun back four pasukan Indonesia yang bagi aku mantap persembahan. Memang selain backnya kita itu luar biasa, tembok pertahanan kita itu solid, kita juga punya kiper yang saya pikir ini kiper kelas dunia yang luar biasa. Kita sangat beruntung punya Martin Paes, karena ya, kalau dia sampai memilih Belanda sebagai kewarganegaraannya dia,
Pikir Belanda akan sangat beruntung punya kiper seperti Martin Paes, tapi sepertinya Belanda juga punya banyak kiper yang bagus juga. Nah, untungnya dia pilih Indonesia sebagai ya rumahnya dia, sebagai kewarganegaraannya aja. Jadi kita bersyukur kalau punya Martin Paes. Nah, kita akan punya beberapa pemain baru lagi seperti Mads Hilgers, Eliano Reinders itu untuk tambahan di lini belakang dan juga di lini serang ya. Kita punya lini belakang yang sudah cukup solid, bukan cukup tapi solid sekali. Tambah lagi Mads Hilgers, maka persaingan akan semakin ketat. Nah, sekarang kita punya kebuntuan di lini depan, di mana kita hanya mengharapkan Marcelino, Witan, Ragnar Orad-Mangun, Rafael Struijk. Jadi kita belum punya striker nomor 9 yang pas sebagai goal getternya, kita belum ada kita. Jadi kalau ada si Eliano Reinders ya, saya pikir bisa lah dia membantu Rafael Struijk di depan untuk kombinasi serangan. Nah, mungkin kita juga punya tambahan pemain baru, Mauro Zylstra kalau tidak salah. Dia masih muda, pemain usia 19 tahun. Dia bermain di FC Veendam kalau tidak salah. Itu katanya sudah antar berkas ke PSSI dan sebentar lagi akan dinaturalisasi. Ya, semoga lah para pemain yang mau gabung Indonesia ini menjadi warga negara Indonesia dinaturalisasi, mereka secepatnya bisa diproses supaya ketika nanti kita lawan Cina, lawan Jepang, lawan Bahrain, kita punya squad sudah ya antara bangku cadangan, starting 11 itu sudah bagus. Jadi kita punya harapan lah untuk melangkah lebih jauh lagi. Apalagi kita mau lawan Bahrain ini, kita main away. Jadi nanti itu sepertinya si Mads Hilgers sama Eliano Reinders ini akan ya ikut bermain ke sana juga. Jadi asik lah nanti kita lihat seperti apa Indonesia ke depannya. Ini masih akan seru sekali. Jadi kita dukung terus timnas Indonesia. Mau kalah, mau menang, mau imbang ya kita tetap ya Garuda di dada. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak tonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.